Pernah nggak sih kita itu ngalamin setiap hari ya ketika bangun pagi yang pertama kali kita cek itu adalah handphone kita. Kita ngecek notifikasi-notifikasi yang masuk. Tadi malam nih waktu kita tidur tuh ada apa aja nih yang kita lewatkan begitu. Dan kalau kita makan nih, lagi makan, jarang sekali ya. Kayak jarang deh kita ngeliat ada orang makan itu nggak ngapa-ngapain gitu. Pasti di sebelahnya ada HP gitu kan. Kalau dia nggak lagi ngobrol gitu, itu pasti di sebelahnya ada handphone. Dia ngeliat HP, entah itu dia nonton YouTube, entah itu dia scrolling-scrolling, entah nonton video pendek kayak shorts, di TikTok, di Reels gitu kan. Intinya ada aja yang dia lakukan gitu loh, ketika dia nggak ngobrol sama temennya gitu. Dan pernah nggak sih ketika kita itu beribadah gitu kan, kita mungkin merasa insecure, pengen cepet selesai gitu kan, dan setelah selesai apa yang kita lihat pertama kali, ya tentu saja kita akan melihat HP kita lagi, kita akan ngecek medsos kita lagi, ada berita apa yang tertinggal. Fenomena ini kayak ngeliatin bahwa memang dunia kita ini sangat ramai sekali, banyak sekali informasi, masuk sana, masuk sini gitu kan. Informasi itu begitu sibuk sekali gitu kan, begitu rame gitu. Apa yang ada di tangan kita ini beneran rame banget gitu loh. Genggaman HP ini tuh begitu sibuk gitu, begitu notif sana, notif sini dari satu medsos ke medsos lain gitu kan. Dan kita itu ikut terseret ke dalamnya gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita pernah benar-benar merasa hidup? Mari kita bahas di video ini. Oke, untuk membicarakan fenomena ini tentu saja kita akan terlebih dahulu melihat cerita seorang jurnalis ya. Katakanlah dia penulis jurnalis berita-berita. Ya, berita-berita yang sering muncul di feed kita lah. Berita-berita yang sering muncul di halaman depan Google lah ya. Yang sering kita klik ya, kebanyakan kita sebutnya dengan berita clickbait. Nah, salah satunya, kan banyak sekali jurnalis yang menulis itu tuh. Para jurnalis-jurnalis lepas ya. Salah satunya adalah yang bernama Andre Sullivan. Dia seorang warga Amerika Serikat di mana dia sangat senang sekali menulis sesuatu di medsosnya. Jadi dia hobi sekali nulis berita, artikel sana sini gitu kan. Memang itu kebiasaannya dia ya, dan juga profesionalitas dia sebagai seorang jurnalis gitu. Hampir dikatakan, banyak mengatakan itu 1 jam sekali gitu. Rata-rata itu dia setiap sejam sekali nulis berita apa aja ya. Mulai dari gosip artis, berita tentang sains, berita tentang yang lagi viral gitu kan. Berita olahraga, berita bola, berita ekonomi, berita tentang politik, semuanya ditulis oleh Andre Sullivan ini, gitu kan. Dan dia mengaku senang melakukan itu, kan. Apalagi ketika ada seseorang yang melakukan, memberi komentar, gitu kan. Dan namanya jurnalis ya, nggak mungkin satu orang yang ngasih komentar, pasti banyak banget yang ngasih komentar. Hampir ratusan, ribuan, gitu kan. Ribuan likes, ratusan komen, banyak artikel yang di-share, dan itu membuat sesuatu yang membuat dia tagih gitu kan. Nagih banget buat dia untuk bikin berita lagi, bikin konten lagi, bikin pembicaraan lagi gitu kan, ngelempar isu sana sini, dia menuliskan itu semua gitu. Sampai di satu hari itu dia merasa sangat capek sekali gitu kan, capek, dan dia merasakan bahwa hidupnya tuh makin kosong gitu kan. Hidupnya itu makin jauh dari lingkaran pertemanannya dia gitu. Dia memang di dunia maya banyak sekali yang likes, banyak lagi pengikutnya. Tapi dia justru merasa dia nggak punya waktu di dunia nyata. Dia merasa ketika dia itu menghabiskan 1 jam di dunia nyata gitu, maksud saya di dunia internet gitu kan, 1 jam dia habiskan di dunia internet, itu dia seperti menghilangkan 1 jam di dunia nyata gitu kan. Itu yang dia katakan gitu. Akhirnya dia merasa, kok saya malah bukannya saya itu merasa senang gitu kan. Awalnya dari saya biasa-biasa aja, senang banget, lama-lama jadi makin diterusin kok malah makin kayak hilang dia itu dari dunia nyata gitu kan. Makin dia itu merasa jenuh, makin dia itu merasa capek banget. Akhirnya dia memutusin bahwa, oke, saya harus berhenti sebentar nih dari pemberitaan-pemberitaan nih, dari ngabarin berita politik, olahraga, gosip artis, kemudian banyak sekali berita-berita yang sering viral gitu kan. Saya berhenti, saya stop gitu kan. Saya pengen meditasi gitu. Dia mengatakan seperti itu. Akhirnya waktu itu dia memutuskan untuk ngambil cuti sejenak. Dia berhenti dari kegiatan menulis jurnalistik. Dia berhenti dari bikin konten. Dia meditasi. Dia ikut kegiatan meditasi
selama kurang lebih beberapa pekan gitu kan di sebuah pusat rehabilitasi gitu. iPhone-nya dia taruh gitu kan, HP-nya benar-benar diminta untuk tidak dipegang sama tim rehabilitasinya, dan dia merasakan itu menjalaninya itu awal-awal sangat sulit sekali nih. Meditasi itu 1 menit itu udah kayak pengen khawatir, pengen pegang lagi, HP ini pengen dipegang lagi gitu sama dia gitu. Tapi ya dia udah, saya memang pengen meditasi, saya pengen diem doang gitu, nggak ngapa-ngapain. Oke, akhirnya dari yang awalnya dia kayak ngerasa kayak ada yang salah kalau nggak pegang HP, lama-lama bisa dia lepaskan. Dia ikuti tuh program meditasi dan akhirnya dia merasa kayak, oh, saya kembali lagi jiwa saya di back gitu, back menjadi normal lagi gitu, menjadi seorang yang hidup lagi di dunia nyata gitu kan, dengan cara dia hening sejenak ya, mencoba untuk diem, nggak ngapa-ngapain, menjamkan mata gitu kan, dan ya merasakan semuanya kembali lagi seperti normal gitu kan. Akhirnya dia bisa merasakan itu kembali dan dia merasa hidup lagi, dan akhirnya dia menulis sebuah artikel menarik di New York Times waktu itu yang berjudul I used to be a human being. Ini masih ada artikelnya sampai sekarang, bisa kalian cari. Dan dia menuliskan betapa handphone, smartphone, iPhone, apapun yang kalian sebut gitu kan, itu benar-benar mengambil kehidupan kita, yang menghancurkan sisi kemanusiaan kita, menghancurkan sosial kita gitu. Dan dia menjelaskan bahwasanya kita perlu menjadi manusia lagi. Of course, nggak mungkin nih kita bisa hidup tanpa pegang HP gitu kan. Kita selalu, apapun kehidupan sekarang itu ada di gadget kita gitu. Apapun itu harus ada di sini gitu. Of course, kita nggak mungkin bisa meninggalin ini gitu. Tapi kita bisa memanage-nya ya. Kita bisa sering-sering melakukan, ya katakan kalau kalian nggak punya uang untuk meditasi, kalian bisa mengosongkan diri kalian gitu, untuk bisa kembali lagi ke dunia nyata, kembali lagi dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin selama ini kita abaikan begitu. Ini bagus sekali artikel, bisa kalian baca. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Ya, tentu saja ya. Sekarang ini capek banget ya teman-teman ya. Kita tuh lelah banget ya dengan medsos itu ya. 1 jam pertama oke, 2 jam pertama jadi males, 3 jam pertama udah mulai muak gitu kan. Dan kita tuh jadi nggak bisa ngapa-ngapain kalau dipikir-pikir ya. Kadang itu kita tuh dapat sesuatu yang sebenarnya nggak kita butuhin banget gitu. Kadang-kadang kita jadi pengen ya, bukan karena kita ini butuh gitu. Tapi karena feed-nya muncul gitu. Feed muncul orang melakukan sesuatu, jadi kita pengen beli ini, pengen beli itu gitu kan. Kita tahu tentang berita-berita yang nggak penting gitu loh. Kemarin ada berita pernikahan artis ya, yang sebenarnya kita juga nggak terlalu tahu amat gitu. Apa itu gitu kan. Itu kan privasinya dia gitu kan, itu kan haknya dia untuk menikah, ya udah itu kehidupannya dia gitu. Tapi berita itu ngasih ke kita gitu, ini nonton nih, ini artis malah lagi menikah nih, viral nih, gini gini. Ya sebenarnya kalau kita pikir ya udah gitu, itu kan haknya dia, artisnya nggak salah kok gitu, nggak ada yang salah dengan artisnya, beritanya aja yang tiba-tiba ngasih ke kita gitu. Tambah kayak makin kita tuh makin sepi gitu, makin sekarang kita bisa ngitung nih berapa teman kita sekarang itu kan. Kita yang sudah bekerja ini ya, atau mungkin yang masih kuliah, lama-lama tuh kayak kita tuh nggak punya temen gitu. Dan lari ke medsos tuh malah bukannya tambah seneng gitu kan. Awalnya fine gitu kan, lama-lama jadi kayak jenuh. Lama-lama jadi kayak suntuk. Lama-lama jadi kayak enek. Lama-lama jadi kayak pengen, apa sih ini gitu. Kok tiba-tiba explore gak jelas gitu kan. Teman-teman, kalau misalkan kalian lihat di Instagram itu explore-nya itu ternyata terserah Instagram ya teman-teman. Saya pernah dulu ya, sengaja nih melatih IG saya itu. Saya train gitu, saya latih supaya beritanya itu yang muncul adalah freelance, kerjaan sampingan dari rumah gitu kan. Saya sengaja tuh, saya buka terus-menerus tuh selama kurang lebih setengah menit tuh, setengah menit. Maksud saya kurang lebih selama setengah jam. Itu berita yang saya buka itu tentang cara mencari pekerjaan sampingan. Saya explore terus tuh, pekerjaan sampingan. Habis itu saya close Instagramnya, saya buka lagi, saya buka di explore, itu nggak keluar tuh, freelance nggak ada lah tuh pekerjaan sampingan muncul di explore saya, nggak ada yang muncul gitu. Tapi ketika saya sekali aja ngeklik gitu kan, panas-panas makan bakso cuangki gitu kan, muncul pak, langsung explore saya tuh berubah jadi bakso cuangki semua gitu. Jadi kan, loh kok gini gitu, saya nggak bisa menginginkan apa yang saya inginkan gitu. Saya pengennya kerjaan sampingan yang muncul malah bakso cuanki. Padahal bakso cuanki cuma sekali doang nih, saya nonton satu video bakso cuanki sekali doang di explore gitu. Tiba-tiba
jadi semuanya Mbak Cuanki. Saya nyari setengah jam tentang freelance, nggak muncul sama sekali gitu. Sehingga saya kadang-kadang mikir, kok gini ya medsos ya? Katanya kita bisa memilih apa yang kita lihat, kita bisa memilih apa yang kita ingin tonton. Namun pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini yang ngatur kita mau jadi apa gitu. Kita mau dikasih suguhan apa. Lah nggak ada bedanya juga nih sama TV gitu kan. Akhirnya kadang tuh saya juga ingin ya, tangan saya ini, kita pernah nggak sih teman-teman kalau tangan kita ini kayak merindukan pegang sesuatu, tetapi bukan sesuatu yang sifatnya tuh layar gitu kan. Bukan gadget, bukan laptop, bukan keyboard, bukan tablet gitu. Tapi pengen pegang sesuatu yang sifatnya fisik gitu. Misalkan sapu gitu kan. Atau pegang buku yang benar buku ya, bukan e-book gitu. Pegang mesin jahit mungkin gitu kan. Pegang piring gitu, nyuci piring misalkan gitu kan. Wah, kita sudah sangat lama nih merindukan tangan kita ini megang sesuatu yang sifatnya peralatan tools yang di zaman 90-an gitu kan. Sehingga kita ini bisa kembali lagi beraktivitas gitu kan. Tubuh yang penuh lemak ini gitu kan, tubuh yang banyak lemak ini bisa kita gerakkan lagi gitu. Dan kita bisa mengontrol nih otak kita ya. Jadi ternyata itu lelah itu nggak cuma kerjaan fisik ya. Kepala kita dimasukin banyak informasi, itu bikin kita lelah teman-teman ternyata. Kalau kalian pernah nonton film Sherlock Holmes gitu kan, itu ada satu adegan di mana si Sherlock itu mengatakan bahwa otak kita itu kayak hard drive gitu kan, kayak hard disk gitu. Ada limit berapa giganya gitu. Dan jangan sampai itu dimasukin hal-hal yang tidak berguna gitu kan. Ini This is my hard drive and it only makes sense to put things in there that are useful. Really useful. Ordinary people fill their heads with all kinds of rubbish, and that makes it hard to get at the stuff that matters. Do you see? Nah, benar kan? Jadi memang kita itu harus seperti sebuah hard drive gitu kan. Kalau dia penuh, dia makin lemot gitu. Makin banyak file-file yang nggak perlu itu, makin kerja perangkat kita jadi lebih nggak bisa cepat gitu. Makin nge-lag gitu. Sama, otak kita juga sama. Makin banyak info, kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Kita bakal kehilangan semangat kerja kita kehilangan semangat kita untuk ngobrol sama orang tua kita lebih suka chat daripada telepon gitu kan. Itu kan udah mulai ada yang salah gitu. Ada yang salah dengan kehidupan kita gitu kan. Makanya kita perlu melakukan suatu hal yang mulai hal kecil tapi bisa ada dampak lah cukup signifikan. Nah, menurut saya dari apa yang dialami oleh Andrew Sullivan ini gitu kan, dan apa yang kita alami juga sebagai manusia biasa ya, orang biasa dengan gaji biasa-biasa aja gitu kan, kita perlu nih melakukan yang namanya meditasi. Oke, mungkin meditasi kan mahal mas, yoga, bertapa gini itu kan sangat mahal sekali. Oke, kita akan buat versi ala-ala kita lah ya. Jadi mungkin kita bisa coba untuk kosongkan waktu kita ini. Kosongkan waktu 1 jam saja gitu kan. 1 jam minimal setiap hari itu tanpa kita pegang gadget gitu loh. Udah kita biarin aja, kita nggak pegang apa-apa gitu. Kita nggak pegang handphone, nggak pegang laptop, nggak pegang tablet. Kita nggak pegang sesuatu yang sifatnya layar bersinar gitulah ke kita. Kita bisa nggak melakukan itu gitu. Saya akhir-akhir selalu mencoba itu ya teman-teman ya. Mungkin kalian juga bisa mencobanya gitu. Saya mencoba bahwa 90 menit, ini saya dari pulang kerja nih, begitu pulang kerja, nyampe rumah 90 menit, saya nggak pegang HP itu. Saya biarin aja tuh gitu. Masalah lembur nanti agak malaman. Tapi yang penting 90 menit dari saya tiba di rumah, saya cium kening istri, saya nggak akan pegang HP dulu gitu. Saya pengen menikmati me time saya sama istri, ngobrol gitu kan, makan diajak ngobrol sama istri, kita ngobrol hal-hal yang nggak penting sekalipun gitu kan, di tempat kita gitu, di kamar kita gitu. Saya pengen merasakan itu kembali teman-teman. 90 menit ya kalau saya, tapi kalau kalian mungkin bisa diatur lagi, mungkin cukup 1 jam aja gitu. 1 jam nggak ngapa-ngapain, nggak pegang HP. Tapi bukan tidur ya. Kalau tidur mah kita udah pasti ya. Tidur mah kita pasti 5 jam lah minimal, 5-8 jam kita tidur. Kita coba nih 1 jam setiap hari itu kita nggak usah ngapa-ngapain. Terus misalkan kalau saya nggak ngapa-ngapain, nggak pegang HP, saya harus ngapain gitu? Ya apa aja. Kalian bisa merenungi diri kalian sendiri, kalian bisa mengevaluasi apa yang terjadi seharian ini, kalian bisa membayangkan masa lalu kalian yang indah, yang sekarang ingin kalian wujudkan kembali, kalian bisa memikirkan cita-cita kalian, pendidikan kalian, apapun. Yang penting 1 jam itu jangan dipegang lah, ini HP ini jangan dipegang dulu lah, kita menepi gitu, kita rebahan aja tapi nggak ngapa-ngapain. Bayangin rebahan nggak usah ngapa-ngapain nih gitu,
paling nggak itu supaya otak kita itu detox gitu kan, otak kita itu kembali menemukan jalannya sendiri gitu, menemukan kebenaran hidup gitulah. Kalau misalnya kita bingung mau ngapain, ya udah nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah mikir apa-apa, diem aja gitu, diem coba sejam gitu kan. Kalau ketiduran ya nggak apa-apa juga gitu, yang penting kalian 1 jam itu bukan ditidur ya. Kalau di 1 jam itu kalian ketiduran, no problem gitu kan, artinya lebih lama lagi gitu kan. Tapi jangan melakukan itu pas mau tidur gitu. Tapi kalian lakukan nih, coba. Kalian bisa ngapain deh gitu. Kalian bisa lakukan apapun gitu kan. 1 jam itu mungkin kalian bisa nyuci piring, nyapu, ngepel, jahit baju kalian yang robek, celana kalian yang robek gitu kan. Baca buku gitu. Apapun 1 jam itu, tapi nggak pegang yang namanya handphone, gadget, smartphone, iPhone, tablet, laptop lah. You name it gitu kan. Apapun itu gitu. Apapun itu. Nah, itu akan bisa mengembalikan jiwa kita, teman-teman. Saya merasakan sendiri, gitu kan. Saya sangat jenuh kadang-kadang dengan medsos, gitu. Kemudian saya mencoba untuk, ya adalah stop dulu ya. Nggak usah ngapa-ngapain dulu. Saya stop dulu. Saya pengen merasakan perbedaannya, gitu. Dan ternyata enak juga nih. 90 menit itu ternyata sangat menyenangkan juga bagi saya, gitu. Nah, bagaimana kalau pandangan dalam agama Islam sendiri, gitu kan. Kalau dalam agama Islam itu kita mengenal yang namanya muhasabah ya. Kita mengenal yang namanya tafakur gitu kan. Bahwasanya kita itu dianjurkan melakukan itu setiap harinya gitu kan. Kita untuk merenungi apa yang sudah kita lalui, kemudian merencanakan apa yang kita inginkan ke depannya. Sebuah bentuk tafakur ya. Jadi kita memikirkan perjalanan hidup kita. Dan itu sangat dianjurkan ya, karena memang manusia itu harus melakukan itu di dalam agama Islam. Bahkan Nabi Muhammad itu pun sering melakukan hal itu ya, mengheningkan diri, pisah sejenak dari hiruk pikuk gitu kan. Dia melakukannya ketika dulu di umur-umur jelang kenabian di Gua Hiro ya. Beliau melakukan di situ, beliau merenungi nasib kaumnya, kenapa kaumnya ini nggak bisa keluar dari jurang kebodohan ya. Dia berharap mendapatkan sesuatu pencerahan gitu kan. Dan ya, itulah yang dilakukan Islam gitu kan, muhasabah gitu kan, kita disuruh tafakur gitu. Kalau waktunya kapan, sebenarnya banyak sekali pilihannya ya teman-teman ya, untuk muhasabah ini. Tapi pernah nggak kalian mikir bahwasanya setelah maghrib sampai menuju isya gitu kan, itu tuh sebenarnya itu waktu yang tanggung banget teman-teman gitu. Itu tuh waktu yang apa, yang kalau kalian ngelakuin pekerjaan setelah maghrib, itu takut keburu isya. Kalau kalian nggak ngelakuin apa-apa, ke isyanya masih lama. Nah, kenapa nggak kalian buat untuk muhasabah gitu kan? Itu tuh beautiful banget loh sebenarnya loh. Umar bin Khattab bahkan pernah mengatakan, hisablah dirimu sebelum dihisab, timbanglah dirimu sebelum ditimbang. Merenung itu bukan tandanya lemah, tetapi menjaga hati kita tetap hidup. Hati kita ini butuh makanan, tapi makanannya bukan makanan lauk pauk, bukan notifikasi, tapi tafakur. Kita bermuhasabah, kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita kembali lagi ke fitrah kita. Karena memang manusia ini adalah makhluk sosial, teman-teman. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Multidisciplinary Digital Publishing Institute pada tahun 2023, dan di situ dia meneliti beberapa anak muda yang mana ketika dia membatasi aktivitasnya di media sosial, artinya dibatasi kegiatannya main HP ini, mereka itu merasa bahwa kesehatan mental mereka itu kembali lagi ke sedia kala. Mereka lebih baik secara kesehatan mental. Jadi memang mental health itu juga ada hubungannya nih dalam cara kita memegang gadget kita. Jadi kita mengendalikan semua yang ada di sini. Oke teman-teman, itu kesimpulannya. Jadi kenapa nggak kita coba nih sekali-kali ya, di dunia yang apapun harus medsos, apapun harus HP, apapun yang kita lakukan harus memegang ini, kita coba nih seenggaknya 1 jam saja dalam hidup kita jauhkan hal-hal dari yang namanya medsos ataupun gadget ini. Kita lakukan apapun yang kita bisa. Kita temukan lagi tangan kita ini dengan hal yang sifatnya fisik. Kita temukan lagi dengan sapu. Kita temukan lagi dengan palu. Kita temukan lagi dengan piring buat dicuci gitu kan. Cuci piring misalkan gitu kan. Kita temukan lagi tangan kita dengan buku gitu kan. Kita temukan tangan kita untuk menyentuh pasangan kita gitu kan. Anak-anak kita gitu. Supaya kita kembali lagi menjadi seorang manusia. Karena banyak sekali sekarang yang merasa sangat kesepian teman-teman. Di dunia yang gampang banget nyari teman di medsos, tapi mereka merasa kesepian justru. Sekian konten kali ini, dan silahkan kalau mau kasih likes, dan juga kalian bisa subscribe karena kita akan sering-sering membahas tentang masalah mental health issue terkait dengan media sosial di channel ini. Dan bagaimana komentar kalian? Apakah kalian merasakan hal yang sama? Apakah kalian merasakan
kesepian yang sama gitu kan. Saya sih merasa sepi juga sih. Mungkin kita bisa bertemu di sini, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang dunia medsos yang sangat menjenuhkan ya teman-teman. Terima kasih.